siswa pendidikan di dengan NIM 060912818232 dengan dosen baku Dr. Max Agus Tibrani MSI dan Nike Anggraini MSc. Kali ini saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya di penggunaan media pembelajaran konvensional studyable terhadap hasil pembelajaran biologi SMA Negeri 13 OI dari sel. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang media pembelajaran, yakni segala bentuk perangkat yang berupa untuk membantu atau menunjang pembelajaran. Daryanto 2015, Menurut Arsyad 2013. Pun pembelajaran biologi yang akan jadi wawancara siswa SMA tentang kesulitan belajar dengan kurangnya penggunaan media belajar. Kreasi media akan ketahuilah pengaruh penggunaan media pembelajaran konvensional terhadap pembelajaran biologi SMA Negeri 13 Ilir. Rumusan masalah yang pertama itu kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Kedua, pengaruh media inovatif terhadap proses pembelajaran. Pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Batasan masalah, sampel kelas 11 SMA Negeri 13 Ogan Ilir, materi pembelajaran yaitu materi sel, waktu penelitian tanggal Agustus sampai September 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran TTSB atau teka-teki silang biologi pada hasil belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 13 Ogan Ilir. Manfaat penelitian yang pertama, bagi pendidik sebagai sumber informasi dalam penggunaan media pembelajaran. Kedua, bagi peserta didik sebagai motivasi tambahan. Yang ketiga, bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan bekal saat di masa mendatang. Bab 2, kajian pustaka, yakni ada landasan teori, kerangka berpikir, dan landasan teori pertama. Landasan teori yang pertama itu media pembelajaran. Menurut Arid Sadiman, Azhar, Ayanda, Ashar, Sutijono, Syaiful Bahri, dan Pagi, dapat disimpulkan media merupakan segala sesuatu baik perangkat atau perantara yang bermudah serta sebagai inovasi dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran biologi menurut Suhardi, Rusaman, dan Johan. Pelajaran biologi merupakan suatu usaha perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengetahuan di bidang pengetahuan alam. Kerangka berpikir, dalam proses pembelajaran diharapkan terjadi interaksi dua arah dari guru maupun siswa. Nah, untuk terjadinya ini dibutuhkan media yang bisa membuat interaksi antara siswa dan guru, sehingga dihasilkan proses serta hasil belajar yang lebih optimal. Oleh karena itu, setiap guru harus membuat media yang menarik bagi siswa. Hipotesis, diharapkan setelah diterapkan penelitian ini di dalam setiap proses pembelajaran, siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran dan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Bab 3 ada desain penelitian, definisi operasional, waktu dan tempat penelitian, populasi penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Desain penelitian ini berupa penelitian deskriptif. Artinya dalam penelitian ini hanya menggambarkan situasi yang terjadi saat ini. Dengan jenis penelitian kuantitatif berdasarkan tujuan penulisan penelitian. Definisi operasional, variabel bebas,
Penggunaan media pembelajaran tanpa Bimbel, variabel terikat, pengaruh penggunaan media tanpa Bimbel terhadap hasil pembelajaran siswa. Waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 13 Ogan Ilir pada bulan Agustus sampai September 2021. Populasi penelitian dan penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 13 Ogan Ilir yang akan dipilih melalui sistem random sampling. Prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan. Menentukan kelas yang digunakan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan teknik sistem random sampling. Kedua, menyusun bahan ajar berupa silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Membuat media pembelajaran materi sel. Membuat instrumen penelitian. Prosedur penelitian. Pelaksanaan yang pertama itu memberikan pretest kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau pemahaman siswa tersebut. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran menggunakan media yang telah dibuat. Setelah pembelajaran dilakukan post-test untuk mengetahui pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran. Penyelesaian, mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembelajaran, mengolah data menggunakan uji normalitas, melakukan pengujian terhadap keeratan antara variabel melalui koefisien kontingensi. Analisis data akan digunakan Q-kuadrat untuk menganalisis data yang dikumpulkan karena data berupa kategori X dan Y dengan segala pengukuran nominal. Maksudnya itu X kuadrat kali sigma I sama dengan I FO in FA kuadrat per FA dengan X kuadrat atau C kuadrat F pangkat O, yaitu frekuensi yang diperoleh dari angket, dan frekuensi F pangkat O frekuensi yang diharapkan. Sekian penjelasan tentang proposal penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.